Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resa Febriani dari kelompok 8. Kami akan membahas tentang individu berkebutuhan khusus. Individu yang berkebutuhan khusus adalah individu yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan individu lainnya. Karakteristik yang berbeda ini dapat kita lihat melalui ciri fisik, emosional, dan intelektualnya yang lebih rendah dibandingkan individu normal lainnya yang sebaya dengan dirinya. Di dalam Mangung Song 2009 menyebutkan bahwa penyimpangan yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus ini bedanya terletak pada ciri mental, kemampuan sensori, fisik, kemampuan berkomunikasi dan emosional, bahkan kombinasi-kombinasi dua atau tiga dari hal-hal tersebut. Pada masa Renaissance, anak yang mengalami karakteristik yang berbeda ini disebut sebagai anak cacat yang mengalami pemasukan roh jahat. Pada masa ini, anak-anak yang mengalami hal tersebut seringkali dipasung dan diikat. Pada abad ke-16, barulah muncul pemikiran yang lebih positif terhadap anak-anak cacat tersebut, di mana Rumah Sakit Paris memberikan treatment yang lebih khusus untuk menghadapi anak-anak yang mengalami gangguan emosional. Setelah itu, nama John Locke dikenal sebagai orang yang pertama kali yang membedakan antara keterbelakangan mental dan gangguan emosional. Pada akhirnya, pada abad ke-18, barulah muncul ahli yang berkebangsaan Prancis yang bernama Jean-Marc Iter yang menggeser nama cacat menjadi anak luar biasa. Hal tersebut dapat kawan-kawan baca melalui buku Mangung Song pada tahun 1998. Dan pada akhirnya nama anak luar biasa itu bergeser lagi menjadi individu berkebutuhan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan poin B, yaitu kategori individu khusus. Dalam Bandi 2016 terdapat beberapa kebutuhan individu khusus menurut Kauf dan Halahan. Yang pertama yaitu tunanetra. Tunanetra didefinisikan sebagai individu yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi penglihatan yang kurang atau bahkan tidak bisa melihat sama sekali. Selanjutnya yaitu tunawicara. Menurut American Speech Language Hearing Association atau ASA, mendefinisikan kelainan bicara sebagai kemunduran artikulasi pengucapan suara atau kepasihan atau kekurangan mengucapkan bunyi suara. Adapun kategori dalam gangguan tunawicara, yang pertama yaitu gangguan artikulasi. Kelainan ini merupakan kesulitan dalam menghasilkan suara yang menyusun kata. Selanjutnya gugup. Apabila cara bicara seorang anak didominasi oleh ketidaklancaran tertentu meski pada usia yang sangat muda, maka kemungkinan anak tersebut akan mengalami kelainan bicara. Selanjutnya bicara ngerocos. Kelainan ini menyangkut ucapan yang begitu cepat sehingga sangat berantakan dan mengakibatkan kata-kata dan ide-ide menggabung dan akan membingungkan. Selanjutnya tunarungu. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen. Klasifikasi tunarungu berdasarkan tingkatnya ada beberapa. Yang pertama, tingkat pendengaran sangat ringan. Tidak dapat mendengar percakapan yang berbisik dalam keadaan sunyi pada jarak yang dekat. Yang kedua yaitu gangguan pendengaran sedang, tidak dapat mendengar percakapan normal dalam keadaan sunyi pada jarak yang dekat. Yang ketiga, pendengaran berat, hanya mampu mendengar suara yang sangat keras pada jarak yang dekat. Yang keempat, gangguan pendengaran ekstrim atau tuli. Mereka hanya dapat mendengar suara yang sangat keras seperti suara gergaji mesin. Yang selanjutnya itu tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular atau struktur tulang. Menurut gangguan struktur tulang ini yang dimaksud adalah ketika tulang mengalami gangguan diakibatkan karena kecelakaan, amputasi, lumpuh, atau bisa jadi karena bawaan dari lahir. Tingkat gangguan pada tunadaksa ada beberapa. Yang pertama, tingkat yang ringan, memiliki keterbatasan melakukan aktivitas fisik, tetapi masih bisa dapat ditingkatkan melalui terapi. Yang kedua,
tingkat sedang memiliki keterbatasan motorik dan mengalami koordinasi sensorik. Yang ketiga, tingkat berat memiliki keterbatasan fisik dan tidak mampu mengontrol gerakan fisik. Selanjutnya, tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan mengontrol emosinya. Ia akan menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Adapun karakteristik anak tunalaras, yang pertama, dia kurang mampu dalam belajar. Yang kedua, tidak mampu membangun hubungan interpersonal yang baik antara guru maupun teman sebaya. Yang ketiga, seringkali menampakkan perilaku yang tidak sopan. Yang keempat, tunagrahita. Selanjutnya tunagrahita, yaitu Bandi mendefinisikan tunagrahita sebagai individu yang memiliki intelijensi di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam beradaptasi berperilaku dan muncul dalam masa perkembangannya. Anak tunagrahita seringkali memiliki masalah dalam pengendalian emosi, pengendalian fisik, keterampilan sosial, tetapi masih bisa belajar. Pembagian tunagrahita ada beberapa macam. Yang pertama, tunagrahita ringan memiliki IQ 51-70, memiliki karakteristik tidak tampak sebagai anak retarded oleh orang biasa. Dapat belajar keterampilan praktis membaca dan menghitung hingga kelas 6 SD, namun harus dibimbing atau diberikan perhatian khusus. Itu artinya seorang anak harus dimasukkan kepada sekolah khusus, bukan sekolah umum. Tunagrahita sedang memiliki karakteristik lambat dalam bergerak serta berbicara dan berkomunikasi secara sederhana, bisa dilatih mengerjakan tugas sederhana untuk menolong dirinya. Selanjutnya, tunagrahita berat, yaitu karakteristik lambat dalam perkembangan motorik, namun dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan sifatnya berulang-ulang dan rutin. Selanjutnya, tunagrahita yang sangat berat, di mana IQ-nya di bawah 20, memiliki karakteristik kapasitas minimal dalam fungsi-fungsi sensori motori, lambat dalam semua aspek perkembangan, dan pembicaraannya pun sulit dipahami. Selanjutnya, anak dengan gangguan belajar bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu gangguan belajar umum dan gangguan belajar khusus. Gangguan belajar umum yaitu dapat dilihat pada prestasi anak di semua mata pelajaran. Sedangkan kesulitan belajar khusus ditunjukkan pada siswa berprestasi rendah dalam bidang akademisi tertentu seperti membaca, menulis, dan kemampuan matematika dan yang lainnya. Kondisi kelainan ini bisa disebabkan oleh hambatan persepsi atau cedera pada otak atau tidak berfungsinya sebagian otak atau disleksia atau afasia perkembangan. Selanjutnya, autisme. Autisme yaitu anak-anak yang seringkali menunjukkan sifat-sifat kelainan yang bisa diidentifikasi sejak sebelum umur 33 tahun. Di antara sifat-sifatnya, tidak tanggap terhadap orang lain, gerakannya diulang-ulang seperti bergoyang, berputar-putar, atau memberikan kontak mata kepada orang lain dengan cara bermain-main. Selanjutnya, dapat dikelompokkan autisme itu beberapa tipe. Yang pertama, tipe Kanner, yaitu tipe klasik atau juga disebut dengan autisme infantil, ditandai dengan ciri menghindar kontak mata, lamban berbicara, berperilaku mengulang, dan kemungkinan retardasi mental. Selanjutnya, sindrom Asperger atau SA, yaitu perkembangan perilaku menentukan dengan cirinya adalah defisit sosial, namun perkembangan kognisi dan bahasa relatif normal. Yang ketiga, perkembangan perilaku menentang tanpa ada tanda-tanda lain. Yang keempat, tipe agresif atau epileptik. Tipe ini ditandai dengan ketidakmampuan memahami orang lain, input sensori yang tidak menentu, retardasi mental, dan tingkat kecerdasan tinggi. Selanjutnya, ADHD atau Attention Deficit Without Hyperactive Disorder. ADHD ini mencakup 3 aspek yaitu yang pertama sulit memusatkan perhatian, yang kedua hiperaktif dan impulsif. Apabila gangguan hanya terjadi pada pemusatan perhatian, itu artinya itu bisa disebut dengan ADD atau Attention Deficit Disorder. Jika ketiga aspek sudah ada pada seseorang, itu disebut dengan ADHD. Selanjutnya, anak berbakat. Anak berbakat yaitu dengan IQ di atas 135 dengan kreativitas, motivasi, dan ketahanan kerja yang tinggi, atau kemampuan dan bakat yang sangat tinggi dalam satu atau lebih pada bidang tertentu. Seperti misalnya seorang anak memiliki bakat yang tinggi terhadap musik atau matematika atau hal-hal lain yang memang di sana menonjol bakatnya. Dengan
sedemikian rupa sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan yang khusus agar dapat mengembangkan bakat yang dimiliki oleh seorang anak tersebut. Baik, hanya itu penjelasan dari poin B. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Regina Cahyani akan mencoba menjelaskan tentang poin C, yaitu pendidikan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan anak yang lainnya. Mereka mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, pendidikan anak berkebutuhan khusus ini telah diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 15 yang menyatakan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus tingkat pendidikan dasar dan menengah. Lahirnya pendidikan inklusi didorong oleh adanya kesadaran bahwa semua anak berhak atas pendidikan yang layak tanpa memandang sisi kelemahan seseorang agar tidak terjadi diskriminatif pada anak yang memiliki keterbatasan serta akan mendapatkan layanan yang sesuai dengan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Tuntutan yang diberikan sebagai guru yang mengajar dalam setting pendidikan inklusi adalah yang pertama, menurut Atmajaya, yang pertama, guru harus memiliki pemahaman holistik tentang ABK. Yang kedua, memiliki kesabaran yang tinggi. Yang ketiga, guru ABK harus cerdas secara emosional dan sosial. Dan terakhir, mampu menjalankan peran sebagai terapis, peran administratif, bahkan ada yang menuntut peran paramedik. Magaldi dan Taylor tahun 2016 menyatakan ada beberapa prinsip yang harus dipahami di dalam mindfulness teaching di dalam pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, compassion and non-judgment. Guru harus sadar akan panggilannya sebagai seorang pendidik, sehingga guru dapat mendidik dengan penuh kasih, tidak boleh ada penghakiman di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, responsif, not reaktif. Guru untuk anak berkebutuhan khusus harus peka terhadap perilaku anak yang unik dan cenderung tidak terkontrol. Yang ketiga, teacher self-knowledge and reflection. Guru berusaha memiliki pemahaman yang utuh tentang dirinya dan mencoba melakukan refleksi ketika berinteraksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Guru harus melakukan yang mendalam terhadap setiap kondisi yang ada. Dan terakhir, mindful interpretation of student behavior, attribution and dialectical thinking. Di dalam memenuhi perilaku seorang anak, terutama perilaku pada anak berkebutuhan khusus, guru harus berpikir secara atribusi dan dialektik. Berpikir secara atribusi dan dialektik adalah berpikir di mana seorang guru harus benar-benar memahami dengan penuh kesadaran tentang apa yang menyebabkan perilaku anak yang terkadang dianggap aneh atau berbeda dari anak yang lainnya. Adapun dampak dari praktek mindfulness teaching ini, yang pertama, bagi murid, menjadikan anak siap untuk belajar, menunjukkan hasil belajar yang baik, meningkatkan perhatian, menurunkan tingkat kecemasan pada diri siswa, meningkatkan partisipasi kelas, menurunkan tingkat stres, mengembangkan perilaku prososial dan hubungan yang sehat, terakhir membantu kesejahteraan secara menyeluruh. Adapun dampak bagi gurunya yaitu meningkatkan konsentrasi dan kesadaran guru, meningkatkan kepekaan terhadap kebutuhan siswa, memberikan kestabilan emosi, membantu dan manajemen. Membantu stress management dan menurunkan tingkat stres, membantu membangun relasi yang sehat di tempat kerja dan di rumah,
meningkatkan iklim kelas menjadi lebih kondusif untuk proses belajar, dan terakhir membantu membangun kesejahteraan untuk semua. Saya kembalikan. Oh baiklah, saya akan mencoba membacakan poin yang keempat, yaitu tentang dalil Al-Quran yang menyatakan tentang anak berkebutuhan khusus. Surah Al-Quran pertama yaitu surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maksudnya adalah Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kalaupun ada yang tidak sempurna, baik secara fisik ataupun mentalnya, pastilah mereka memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki banyak orang. Baiklah, selanjutnya yaitu surat Al-Quran, yaitu surat An-Nur ayat 61, yang artinya, tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu. Makan bersama-sama mereka di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu mengerti. Maksudnya yaitu menjelaskan larangan bagi kita untuk tidak membeda-bedakan seseorang dari bentuk fisik dan psikologisnya. Karena dengan kita membeda-bedakan seseorang dari bentuk fisik yang tidak sempurna, psikologis yang tidak normal itu akan membuat mereka merasa tidak berharga. Untuk itu, dukungan sosial dari kita sangat membantu mereka untuk bangkit dan selalu semangat dalam menjalani kehidupan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.